Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Irnawati Marcindi. Jadi, pada kesempatan ini, saya ingin mempraktekkan bagaimana cara menggunakan tabulasi, cara mengatur header dan footer, dan juga cara mengatur penomoran halaman pada makalah. Jadi, kita lihat yang pertama itu, bagaimana cara menggunakan atau membuat tabulasi dalam Microsoft Word. Nah, di sini Microsoft Word yang saya gunakan adalah Microsoft Word 2013. Nah, baik teman-teman, yang pertama kita lihat tentang tabulasi. Di mana tabulasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama left tab, yang kedua right tab, dan yang ketiga adalah center tab. Nah, kita lihat yang pertama left tab. Left tab itu digunakan untuk mengatur letak titik 2 pada pembuatan biodata. Jadi di sini sebagai contohnya, saya akan membuat mengisi biodata saya sendiri yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, sama pekerjaan. Jadi cara untuk mengatur letak titik 2, contohnya yang pertama kita blok nama sampai pekerjaan. Selanjutnya kita atur pada ruler untuk cari left tab ya. Nah, ini adalah gambar left tab ya, atau simbol left tab pada Microsoft Word. Nah, di sini pasti muncul tulisan left tab. Selanjutnya kita atur pada ukuran berapa kita ingin meletakkan titik 2 pada biodata tersebut. Jadi di sini yang saya pilih adalah pada ukuran 3 cm ya. Di sini telah muncul left tab, kita kembali. Kita taruh pada nama, setelah itu kita tekan, kita klik tombol tab, ya. Maka secara otomatis dia akan berhenti pada ukuran yang telah kita taruh, supaya lebih rapi. Isi nama ya. Tempat tanggal lahir, kita tab. Dia akan secara otomatis ya ketika kita tab. Selanjutnya alamat. Agama. Dan yang terakhir adalah pekerjaan. Nah, teman-teman, itulah bagaimana cara menggunakan left tab pada Microsoft Word. Selanjutnya kita lihat tabulasi yang berikut adalah right tab. Oke. Nah, yang berikut adalah right tab, di mana right tab itu digunakan untuk mengatur tulisan rata kanan. Pada umumnya, right tab itu digunakan dalam penulisan nominal atau menulis nilai mata uang. Oke. Cara yang digunakan yaitu yang pertama, kita klik pada ruler, kita cari right tab. Nah, ini adalah tampilan right tab pada ruler. Oke. Ketika kita taruh kursor, pasti akan muncul kata right tab. Selanjutnya kita pilih pada angka berapa kita ingin menaruh nominal tadi, kita ingin menyusun nominal. Nah, di sini yang saya pilih adalah pada posisi
5 cm ya. Oke, di sini caranya sama seperti left tab, kita klik tombol tab, setelah itu kita tulis angka nominalnya. Sebagai contoh di sini saya akan menulis angka nominal dari yang terbesar sampai yang terkecil, yaitu dari 1 juta sampai 1. Sama kita tulis 1 juta ya. Enter, tab. Rp10.000, enter, tab lagi, 1.000, 100, 10, 10, dan juga yang terakhir adalah 1. Nah, teman-teman, jadi ini adalah cara menggunakan right tab dalam penulisan nilai mata uang atau nominal. Baik, teman-teman, kita lihat tabulasi yang berikutnya adalah center tab, di mana center tab itu digunakan untuk mengatur tulisan rata tengah. Pada umumnya, center tab digunakan dalam lembaran pengesahan proposal, digunakan untuk tanda tangan pembimbing 1, pembimbing 2, dan juga ketua prodi. Jadi, cara membuat menggunakan center tab yaitu yang pertama, kita klik pada ruler, kita cari center tab. Oke, ini adalah center tab. Setelah itu kita pilih posisi pada ukuran berapa. Jadi di sini yang saya pilih pada ukuran 3 cm. Klik. Dan juga sisi sebelahnya saya klik pada ukuran 12 cm. Itu untuk pembimbing 2. Setelah itu kita tab. Nah, ketik. Satu. Selanjutnya kita tab lagi untuk menulis pembimbing 2 pada sisi sebelahnya. Pembimbing 2. Oke. Selanjutnya kita enter untuk memberi ruang, dan terakhir itu penulisan nama. Tab lagi. Nah, di sini nama yang saya gunakan adalah nama saya sendiri, karena ini sebagai contoh ya. Selanjutnya, pembimbing 2. Oke. Setelah itu, NIP. Sama seperti tadi, kita tab, terus kita ketik NIP.
Baik, nah setelah pembimbing 1 dan pembimbing 2, yang berikutnya bagaimana penulisan nama untuk ketua prodi, di mana penulisan untuk ketua prodi itu harus berada di tengah-tengah lembaran kertas. Jadi di sini ada dua cara. Kita bisa menggunakan center tab sendiri, atau kita juga dapat menggunakan center paragraf. Jadi di sini yang pertama itu saya ingin menggunakan center paragraf ya. Oke. Kita tulis mengetahui ketua sorry. Oke, setelah itu kita beri ruang untuk tanda tangan dan terakhirnya itu nama. Contohnya ya, ini. NIP-nya oke. Setelah itu kita di sini saya akan menggunakan center tab. Jadi kita blok mengetahui sampai NIP. Setelah itu klik ribbon home. Kita klik pada icon center paragraf. Oke, maka dengan sendirinya nama ketua prodi akan berada di tengah lembar. Selanjutnya yang berikut itu biasanya nama pada lembar pengesahan diberi underline atau garis bawah. Kita klik pembimbing 2 juga. Setelah itu hal ini juga berlaku untuk nama ketua prodi ya. Dan yang berikut kita mengatur kerapian antara nama dengan NIP. Maka kita blok nama dan NIP. Setelah itu kita ke ribbon home, kita buka line and paragraph spacing, klik. Oke. Line spacing option. Di sini line spacingnya multi, jadi kita ganti ke single. Nah, jadi lebih rapi. Begitu juga sama halnya juga dilakukan pada nama ketua prodi. Kita kasih single. Oke. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya untuk teman-teman mengenai tabulasi. Jadi, beginilah cara menggunakan center tab, right tab, dan left tab. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan header and footer.
Oke, baik teman-teman. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan bagaimana cara menggunakan header dan footer pada Microsoft Word. Jadi kita lihat yang pertama yaitu header. Header itu digunakan untuk membuat surat pada surat-surat resmi. Jadi di sini sebagai contohnya yang saya gunakan adalah bagaimana cara membuat surat dari Universitas Nusa Cendana, terutama pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, jadi caranya itu yang pertama, ini Microsoft Word baru, kita klik ribbon insert, selanjutnya kita klik header. Oke. Setelah itu kita pilih. Di sini yang saya gunakan adalah blank. Oke, selanjutnya kita bisa memulai dengan mengetik ya. Oke. Kita ketik. Supaya kita lebih mudah mengetik. Jadi kita ketik home. Kementerian Kementerian Pendidikan teman-teman. Setelah mengetiknya, kita mengatur posisinya, yaitu di sini diatur dengan rata tengah ya. Jadi di sini yang kita gunakan adalah center paragraph. Kita blok. Setelah itu kita buka ribbon home. Selanjutnya kita klik center paragraph-nya. Nah, dengan sendirinya tulisan kita tadi akan teratur dengan posisi rata tengah. Selanjutnya, kita atur hurufnya. Huruf yang digunakan 12. Selanjutnya, huruf yang digunakan adalah Times Roman. Ukurannya 12 sudah. Setelah itu kita ke line spacing. Sini spasinya single. Oke. Setelah tulisannya jadi, baik teman-teman, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menempatkan logo Universitas Nusa Cendana pada surat. Oke, caranya yang pertama kita klik ribbon insert. Selanjutnya kita klik
icon pictures. Oke. Kita ambil logo Universitas Nusa Cendana yang telah kita simpan. Klik selanjutnya, kita klik insert. Oke, maka logonya akan muncul pada Microsoft Word. Setelah itu kita atur ukuran yang pas ya. Selanjutnya, pasti teman-teman bertanya, nah bagaimana cara menempatkan posisi logo Universitas Nusa Cendana yang benar pada kop surat. Oke, kita klik layout option yang muncul pada Microsoft Word ya. Selanjutnya kita pilih di sini yang saya gunakan adalah type. Kita atur posisinya. Setelah itu, yang kita lihat, yang berikutnya, setelah itu kita lihat bagaimana apakah kop surat yang telah kita buat itu cocok atau tidak dengan kop surat aslinya. Oke, kita klik. Nah, di sini tadi sudah pas. Kita tinggal menambahkan garis bawah pada penulisan kop surat. Nah, pasti teman-teman bertanya bagaimana caranya menambahkan garis bawah pada kop surat. Jadi di sini kita klik kembali. Caranya itu kita blok kata yang paling kalimat yang paling bawah yaitu email Visip Undana. Selanjutnya kita klik menu home, kita buka di borders ya. Jadi kita klik, selanjutnya kita pilih bottom borders. Tapi di sini lebih efektif dan efisiennya kita gunakan borders and shading ya. Kita klik borders and shading yang paling bawah. Selanjutnya kita cari style garis bawahnya. Jadi style yang digunakan tadi adalah ini. Selanjutnya kita beri warna ya. Tadi warnanya coklat ya. Nah, setelah itu jangan lupa kita harus menonaktifkan garis atasnya, samping kiri dan samping kanannya. Oke. Ini garis atas, samping kiri dan kanan. Jadi karena kita menggunakan garis bawah, maka yang kita bahas yaitu garis bawah. Kita klik OK. Maka akan muncul garis bawah saja. Nah, ini kenapa pendek? Selanjutnya, caranya itu kita klik, terus kita tarik. Oke. Begitu juga pada sisi sebelahnya. Iya. Nah, jadi teman-teman, beginilah cara membuat atau mengatur header dalam Microsoft Word. Jadi di sini beginilah cara mempraktekkan pembuatan kop surat pada Microsoft Word. Selanjutnya kita lihat yang berikut yaitu bagaimana cara membuat footer atau memberi penomor halaman pada Microsoft Word. Nah, teman-teman,
untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat atau mengatur fitur pada Microsoft Word. Di sini saya sudah menyediakan salah satu jurnal internasional dengan judul Strategi Korea Selatan dalam Pemulihan Krisis Moneter tahun 1997 melalui IMF. Jadi di sini yang akan kita praktekkan yaitu bagaimana cara membuat atau pemberian halaman pada jurnal yang telah saya sediakan. Jadi ini adalah jurnal yang mentahnya, yang belum ada penomoran halamannya yang digunakan untuk edit. Jadi sebagai contoh, dan jurnal aslinya ada di sini. Kita lihat. Nah, ini adalah jurnal aslinya. Jadi contohnya di sini yang kita praktekkan bagaimana cara kita membuat. Di sini ada kop surat juga ya, bukan kop surat, tapi di sini ada komponen yang harus diisi dalam header jurnal atau bagian atas jurnal, dan juga bagaimana kita membuat penomoran dengan style seperti ini. Nah, teman-teman pasti bertanya, nah bagaimana caranya supaya jurnal tersebut sama seperti jurnal aslinya? Caranya yang pertama, kita klik insert, kita klik pada header untuk membuat judul atau kop jurnal. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita sudah bisa mengetik. Kita lihat. Mari kita copy untuk memudahkan kita mengetik ya. Oke. Baik. Paste. Oke. Di sini. Nah, ini adalah tulisan tersebut. Selanjutnya, pasti teman-teman bertanya, bagaimana caranya supaya mengedit agar bisa sama seperti jurnal aslinya? Oke. Yang pertama caranya itu kita gunakan tabulasi ya. Baik. Yang pertama kita harus menggunakan right tab. Ubah titik siapa saja. Nah, di sini kita sudah menggunakan right tab. Kita tinggal tab. Oke, posisinya akan jadi dengan menggunakan tabulasi akan mempermudah kita untuk mengatur. Oke. Sorry. Mengatur posisi atas jurnal ya. Oke. Selanjutnya yang berikut kita lihat bagaimana cara membuat footer atau cara membuat penomoran halaman pada jurnal ini. Oke. Kita klik insert. Selanjutnya kita klik page number ya. Maksudnya kita klik page number. Kita cari bottom of page. Di sini kita cari style-nya. Oke. Style yang digunakan pada jurnal tadi adalah Backstreet 2. Jadi kita klik Backstreet 2. Nah, maka secara otomatis akan muncul pada layar style-nya dan juga penomorannya.
Jadi, teman-teman pasti bertanya, ya bagaimana cara pemberian nomor dengan angka 1 di sini? Yaitu caranya begini. Kita klik ribbon insert. Selanjutnya ke page number. Oke, di sini ada format page number. Kita klik. Nah, pada start at kita ganti dengan angka 1. Maka secara otomatis akan berubah menjadi halaman 1 ya, dan seterusnya. Baik teman-teman, begitulah cara membuat header dan footer pada jurnal, terutama footer, bagaimana cara penomoran halaman. Baik teman-teman, selanjutnya kita lihat bagaimana cara pemberian penomoran halaman pada makalah. Di mana pada makalah itu terdapat berbagai macam penomor halaman, terutama dari ada angka Romawi dan juga menggunakan angka. Jadi di sini saya akan mempraktekkan dengan contoh makalahnya adalah makalah saya sendiri mengenai sejarah komputer. Jadi cara untuk memberi penomoran halaman yaitu yang pertama kita klik insert. Kita ke header. Oke, kita pilih di sini yang saya pilih adalah blank header. Selanjutnya kita klik insert lagi, kita ke page number. Jadi pada umumnya penomoran halaman suatu file itu diberi atau ditaruh pada bagian bawah halaman. Oke. Jadi di sini kita ke bottom of page dan kita pilih di sini yang saya gunakan adalah line number 2. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa pada makalah cover biasanya tidak diberi penomoran. Oke. Yang berikut pada kata pengantar dan juga daftar isi itu biasanya diberi penomoran angka Romawi. Dan juga pendahuluan dan selanjutnya sampai daftar pustaka itu diberi penomoran angka. Nah, bagaimana caranya mengatur supaya dalam satu makalah terdapat 3 section penomoran, yaitu yang pertama cover tidak ada nomor, yang kedua kata pengantar daftar isi menggunakan angka Romawi, dan yang ketiga dari pendahuluan sampai daftar pustaka itu menggunakan angka. Baik, untuk membagi 3 section tersebut, caranya itu yang pertama kita klik desain, kita kembali ya. Oke, kita kembali. Selanjutnya kita klik kanan pada kata pengantar. Setelah itu kita buka page layout, kita klik pada icon bricks. Oke. Kita ke next page. Nah, selanjutnya kita ke insert lagi, kita buka header lagi. Di sini teman-teman pasti melihat bahwa pada cover itu header section 1 dan yang kedua pada kata pengantar itu header section 2. Nah, selanjutnya kita gunakan untuk pendahuluan, di mana pendahuluan itu harus menggunakan angka ya. Jadi berbeda dari cover dan juga daftar isi dan kata pengantar. Oke, kita close lagi. Selanjutnya kita ke menu, kita ke pendahuluan, kita klik kanan. Oke. Setelah itu kita ke page layout. Kita klik bricks ya. Kita ke next page. Selanjutnya untuk melihat bahwa hal yang kita lakukan tadi berhasil atau tidak, kita klik lagi
icon header pada menu insert. Tapi di blend. Nah, di sini pada pendahuluan muncul header section 3 ya. Jadi setelah itu yang kita lakukan berikutnya adalah bagaimana cara menghapus penomoran nomor pada cover. Oke, kita blok. Setelah itu kita ke desain. Nah, di sini kita klik pada different first page. Maka otomatis penomoran atau nomor yang tertera pada cover makalah dengan sendirinya akan hilang. Selanjutnya kita ke kata pengantar dan juga daftar isi. Oke. Di sini kata pengantar daftar isi itu harus menggunakan angka Romawi. Nah, caranya itu kita blok angka 2. Selanjutnya kita buka menu insert. Kita ke icon page number. Setelah itu kita klik pada format page numbers. Di sini number format yang kita gunakan adalah angka Romawi, maka kita klik angka Romawi. Selanjutnya pada start at kita tulis 1. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul angka Romawi. 1, 2. Nah, selanjutnya pada pendahuluan di sini muncul angka 3 ya. Jadi bagaimana supaya pada pendahuluan itu kita bisa mengisi angka 1? Caranya yang pertama, kita lihat pada bagian bawah pendahuluan ada tulisan same of previous. Jadi kita harus menonaktifkan kesamaan ini supaya pada pendahuluan kita bisa mengisinya dengan angka ya. Caranya yang pertama, kita blok angka 3. Selanjutnya kita ke desain. Oke. Kita klik pada link to previous. Setelah kita menonaktifkan link previous, jadi cara berikutnya yaitu kita blok lagi angka 3. Setelah itu kita ke insert lagi. Kita buka pada page number. Atau number page. Kita ke format page numbers. Hanya kita pilih number formatnya, kita pilih angka ya 1, 2, dan 3. Setelah itu kita isi pada start at, kita isi 1. Klik OK. Nah, dengan secara otomatis pada pendahuluan akan muncul angka 1 dan juga seterusnya sampai pada daftar pustaka. Oke teman-teman, jadi ini adalah cara bagaimana memberi penomoran pada makalah, di mana makalah itu terdapat 3 section penomoran, yaitu cover yang tidak memiliki nomor, yang berikut daftar isi dan kata pengantar,
menggunakan angka Romawi, dan yang terakhir, pendahuluan sampai ke daftar pustaka itu menggunakan angka. Jadi sekian praktek dan penjelasan dari saya. Selanjutnya, semoga penjelasan dan juga praktek saya ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian.